Perkenalkan, nama saya Nur Monika Ekasari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses setup database acquired sampai dengan proses transaksi final. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jadi yang pertama kita pilih buat data perusahaan baru, kita klik di sini, kemudian kita klik kotak 3 titik, kemudian kita pilih untuk tempat penyimpanannya sesuai laptop kalian, dengan kalian kasih file namanya sesuai laptop kalian juga. Ini saya kasih nama Monika Ekasari PT Sakti Bandung 2014. Kemudian pilih create, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kalian pilih kata kuncinya yaitu supervisor. Kalian ketik supervisor dan klik OK. Setelah seperti ini, kalian pilih bahasanya Indonesia, kemudian klik lanjut, dan kita menggunakan persiapan yang mahir. Kemudian klik lanjut lagi. Untuk mata uangnya kita pakai rupiah. Kita ketik di sini namanya rupiah, nilai tukar 1, tipe nilai tukar 1 rupiah sama dengan 1, negaranya Indonesia, dan simbolnya Rp. Kemudian diklik lanjut. Setelah itu untuk nama perusahaannya kita menggunakan nama Nur Monika Ekasari PT Sakti Bandung 19/2014 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 25, Bandung. Untuk tanggalnya kita menggunakan tanggal 30/11/2017. Untuk tahun fiskalnya kita menggunakan tahun 2017. Untuk default periodenya kita menggunakan bulan 11 dan tahun 2017. Kemudian kalian klik lanjut. Untuk tanggal pengukuhannya kita menggunakan tanggal yang sama yaitu 30/11/2017. Kemudian jenis usahanya yaitu perdagangan. Kemudian kita klik lanjut. Setelah ini semua akun yang ada di daftar akun ini kita hapus kecuali opening balance equity dan retained earning. Jadi di sini klik kanan terus hapus seperti itu sampai
semuanya kehapus kecuali dua akun itu. Nah, setelah tinggal dua akun ini, kita masukkan klik di sini untuk import dari berkas. Kita klik icon berkas, kemudian kita pilih file of tipenya yaitu Excel. Kita pilih PT Sakti Bandung, kita pilih yang nomor 1 yaitu daftar akun. Setelah itu kita ambil datanya. Seperti biasa, data sumber kolom pertama kita hapus. Kita definisikan kolom data sumbernya. Yang pertama ada nomor, kita masukkan menjadi nama akun, kemudian akun kita masukkan menjadi nama akun, kemudian tipe akun kita masukkan ke tipe akun. Untuk bank kita definisikan ke kas atau bank, kemudian other current asset kita definisikan ke aktiva lancar lainnya, kemudian akun receivable kita definisikan ke akun piutang, inventory kita definisikan ke persediaan, fixed asset kita definisikan ke aset tetap, accumulated depreciation kita definisikan ke akumulasi penyusutan, kemudian akun payable kita definisikan ke akun hutang, kemudian other current liability kita definisikan ke hutang lancar lainnya, long term liability kita definisikan ke hutang jangka panjang, equity kita definisikan ke ekuitas, revenue kita definisikan ke pendapatan, cost of goods sold kita definisikan ke harga pokok penjualan, expense kita definisikan ke beban, other revenue kita definisikan ke pendapatan lain-lain, dan other expense kita definisikan ke beban lain-lain. Kemudian kita klik OK. Setelah itu balance kita definisikan ke saldo awal. Nah, setelah itu kita import data. Nah, setelah terimport kita klik OK. Dan setelah itu kita cari akun retained earning. Nah, untuk retained earning yang ada saldo awalnya kita hapus, dan retained earning yang dari laptop kita ubah. Nomor akunnya jadi 36.000 dan saldo awalnya jadi 1.293.800.000. Kita klik OK dan kita klik OK lagi. Nah, setelah ini retained earning-nya berubah. Untuk ekuitas saldo awalnya kita ganti menjadi opening balance equity, dan akun laba ditahannya kita ganti menjadi retained earning. Kemudian setelah itu kita klik lanjut.
Setelah ini ada akun default mata uang. Di akun default mata uang ini kita input. Yang pertama ada akun hutang jadi akun payable, akun piutang jadi akun receivable, pembayaran di muka penjualan jadi. Dan setelah itu ada akun default mata uang. Akun hutang berubah menjadi akun payable, akun piutang kita isi menjadi akun receivable, pembayaran di muka penjualan kita isi menjadi akun payable, pembayaran di muka pembelian kita isi menjadi akun receivable, diskon penjualan diisi menjadi sales diskon. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu ada syarat pembayaran, kita tambah di sini. Yang pertama yaitu jika membayar antara 10 hari akan mendapat diskon 3% dengan jatuh tempo yaitu 30 hari. Kemudian kita klik OK. Akan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk pembayaran COD, kita klik tunai saat pembayaran, kemudian kita klik OK. Kemudian yang ketiga yaitu jika membayar antara 10 akan mendapat diskon sebesar 2% dan jatuh temponya yaitu 30 hari. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu akan seperti ini. Kemudian kita isi yang kolom pajaknya, namanya yaitu PPN, 10% nilainya, kodenya yaitu T, keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai, kemudian akun penjualannya yaitu akun penjualannya 21520 11410. Nah, akun pajak penjualannya yaitu FATO dan pajak pembeliannya yaitu FAT-IN. Kemudian kita klik OK. Setelah semuanya terisi, kita klik lanjut. Setelah itu ada metode pengiriman, kita tidak isi, kemudian kita klik lanjut. Kemudian ada nomor pelanggan, kita klik di sini untuk impor berkas, kemudian kita klik icon berkasnya seperti biasa. Kemudian kita pilih file tipenya yaitu Excel, kemudian kita masukkan yang nomor 2 yaitu daftar pelanggan, kita klik open dan ambil data. Seperti biasa, data sumber kolom pertama kita hapus. Kemudian kita definisikan, ada kode itu menjadi nomor pelanggan, ada nama menjadi nama pelanggan, ada alamat jadi alamat 1, kemudian ada tanggal, menjadi saldo per tanggal, kemudian ada nomor invoice menjadi nomor faktur, nomor faktur saldo awal, kemudian ada termin menjadi syarat pembayaran atau syarat doang di sini. Nah, untuk ini kita definisikan ke 2/10 M430. Kemudian ada saldo. Saldo kita masukkan ke saldo awal. Kemudian kita scroll. Setelah itu ada pajak 1, kita masukkan ke pajak pertama. PPN kita definisikan ke PPN.
kemudian kita klik OK. Untuk tipe pelanggannya kita pilih yang umum dan kita klik import data. Setelah terimport kita klik OK. Setelah seperti ini kita klik lanjut. Untuk pemasok kita masukkan klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian kita klik icon berkasnya. Kita pilih file of tipenya yaitu Excel. Kemudian kita klik nomor 3 yaitu daftar pemasok dan klik open. Kemudian klik ambil data. Kemudian setelah itu seperti biasa data sumber kolom pertamanya kita hapus. Kita definisikan kembali data sumbernya, ada kode menjadi nomor pemasok, ada nama menjadi nama pemasok, ada alamat menjadi alamat 1, ada tanggal atau nomor menjadi saldo per tanggal. Kemudian ada invoice, ada menjadi nomor faktur, saldo awal, kemudian determine menjadi syarat. Ini syaratnya kita ubah menjadi 3/10 N/30, klik OK. Setelah itu ada saldonya kita ganti menjadi saldo awal. Kemudian kita scroll, ada pajak 1 kita ganti menjadi pajak pertama. Untuk PPN kita definisikan ke PPN, klik OK, dan setelah itu kita import data. Nah, setelah terimport kita klik OK. Setelah ini kita klik lanjut. Untuk proyek departemen kita nggak isi, jadi kita lanjut. Untuk gudang, kategori barangnya kita isi menjadi spring bed dan klik lanjut. Untuk akun default barang, yang pertama persediaan kita isi dengan merchandise inventory. Kemudian untuk penjualan kita isi menjadi sales of merchandise. Kemudian data penjualan kita jadi sales return. Diskon barang penjualan menjadi sales discount. Kemudian akun barang penjualan menjadi merchandise inventory. Harga pokok penjualan menjadi cost of goods sold. Atau pembelian menjadi merchandise inventory. Akun biaya menjadi order expense. Dan akun barang yang belum ditagih menjadi elect telepon dan water payable. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu ada akun default pesanan produksi, kita klik lanjut. Untuk metode biayanya kita menggunakan metode rata-rata. Kemudian klik lanjut. Setelah itu ada informasi barang, kita klik di sini dari berkas. Kemudian klik icon berkas, kemudian pilih file of tipenya yaitu Excel. Kemudian kita pilih yang nomor 4, daftar persediaan, kemudian di open dan ambil data. Setelah itu seperti biasa, data kolom pertamanya dihapus. Nah, kita definisikan kolom data sumbernya. Yang pertama ada kode menjadi nomor barang, kemudian yang kedua ada nama barang jadi deskripsi barang, kemudian ada kuantitas menjadi kuantitas, kemudian ada satuan menjadi unit 1, kemudian ada total menjadi total biaya, kemudian ada pajak beli menjadi kode pajak pembelian. PPN kita definisikan menjadi PPN.
Kemudian ada pajak jual menjadi kode pajak penjualan. Kita definisikan lagi PPN menjadi PPN, kemudian klik OK. Untuk tipe barangnya kita ganti menjadi persediaan. Untuk tipe barangnya kita ganti menjadi persediaan, dan tipe persediaannya kita ganti menjadi barang jadi. Kemudian setelah itu kita klik import data. Setelah terimport kita klik OK dan lanjut. Akan seperti ini. Kita klik lanjut. Untuk tipe aset tetap kena pajak, kita klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian klik icon berkasnya, kemudian kalian pilih Excel, kalian pilih yang nomor 5 yaitu daftar tipe aktiva tetap fiskal, kemudian kalian open dan Anda data. Kemudian seperti biasa dihapus kolom pertamanya, kemudian kalian definisikan untuk tipe aktiva tetap fiskal, kita definisikan ke golongan aktiva tetap pajak, kemudian umur aktiva fiskal kita definisikan ke umur ekonomis pajak, dan untuk metode penyusutan fiskal kita definisikan ke metode penyusutan pajak. Untuk start line method kita definisikan ke metode garis lurus. Double digit line method kita definisikan ke metode saldo menurun, dan non depreciable kita definisikan ke tidak terdepresiasi. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya kita klik import data. Setelah import kita klik OK. Akan seperti ini, kita klik lanjut. Untuk tipe aset tetap, kita klik di sini untuk import dari berkas, kemudian kita klik icon. File of type-nya kita ganti menjadi Excel, kemudian kita pilih yang nomor 6, daftar tipe aktiva tetap, kemudian kita ambil datanya. Seperti biasa, data sumber kolom pertamanya kita hapus. Kemudian kita definisikan data sumbernya, ada tipe aset tetap menjadi tipe aset tetap, menjadi golongan aktiva tetap pajak. Ini menjadi tipe aktiva tetap, dan yang bawah menjadi golongan tipe aktiva tetap pajak. Tidak disusutkan kita definisikan ke tidak disusutkan, kemudian bangunan permanen kita definisikan ke bangunan permanen, kemudian golongan 4 kita definisikan ke golongan 4 garis lurus, kemudian golongan 3 kita definisikan ke golongan garis lurus. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita import datanya. Setelah kita import kita klik OK. Setelah itu akan seperti ini. Kemudian klik lanjut. Untuk daftar aktiva tetapnya kita klik di sini. Untuk import berkas, kemudian kita klik icon berkas. Kemudian kita klik file of type-nya yaitu Excel. Kemudian kalian pilih yang nomor 7 yaitu daftar aktiva tetap. Kemudian kalian klik open dan Anda data. Setelah itu data sumber kolom pertamanya kalian hapus. Nomor aktivanya kalian ganti menjadi kode aktiva. Namanya menjadi keterangan aktiva.
tipenya menjadi tipe aktifat tetap. Kita definisikan land menjadi land, building menjadi building, building menjadi building, equipment menjadi equipment, vehicle menjadi vehicle. Kemudian klik OK. Tanggal belinya kita ganti menjadi tanggal pembelian, tanggal pakainya kita ganti menjadi tanggal pemakaian. Umur tahunnya kita ganti menjadi umur bulan aktifat tahun. Kemudian metode penyusutannya kita ganti menjadi metode penyusutan. Kita definisikan tidak disusutkan menjadi tidak terdiferensiasi dan garis lurus menjadi metode garis lurus. Kemudian ada akun aktiva menjadi akun aktiva. Kemudian kita definisikan land menjadi land, building at cost menjadi building at cost, office equipment menjadi office equipment at cost, vehicle at cost, vehicle at cost. Untuk akun akumulasi penyusutan kita ganti menjadi akun akumulasi depresiasi. Kemudian kita definisikan akun akumulasi building menjadi building, office equipment menjadi office equipment, kemudian vehicle menjadi vehicle. Kemudian ada akumulasi akun penyusutan menjadi akun beban depresiasi. Kita definisikan lagi building menjadi depresiasi building menjadi depresiasi building, depresiasi equipment menjadi depresiasi equipment, dan depresiasi vehicle menjadi depresiasi vehicle. Kemudian klik OK. Setelah itu ada akun biaya menjadi akun sumber dana, opening balance equity menjadi opening balance equity. Kemudian ada nilai menjadi sumber dana. Setelah itu ada nilai residu menjadi nilai residu. Kemudian ada FA fiskal menjadi aktiva tetap pajak. Kemudian kalian pilih ya menjadi benar. Dicek kembali. Kalau sudah di paling akhir kita import datanya. Kemudian setelah itu klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Untuk neraca percobaan kita diemin aja, kita klik lanjut, kita akhiri. Nah setelah ini kita klik selesai. Nah setelah ini kita buka di daftar, di laporan, kemudian daftar laporan, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 30/11/2017 dan kita checklist parameter lain. Kemudian kalian cek di sini untuk jumlahnya. Jumlahnya di sini udah sama, yaitu balance yaitu 6.529.690.500.
Kemudian yang kedua, kita buat opening balance equity-nya, yaitu di kredit. Nah, opening balance-nya equity-nya udah di kredit dengan total 529.925.000. Kemudian yang ketiga, kita buat saldo opening balance-nya ini akan menjadi 0. Caranya yang pertama, kita klik aktivitas, kemudian kita pilih yang periode. Yang pertama, kita pilih aktivitas, kemudian kita pilih periodik dan proses akhir bulan. Untuk periodenya kita ganti menjadi November dan tahunnya kita ganti menjadi 2017. Kemudian klik OK. Proses akhir bulan selesai. Kemudian setelah itu kita buka daftar buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Nah, setelah ini kita klik kanan untuk penyusutan aktiva, kemudian kita klik hapus. Kita klik OK. Kita perbarui di sini. Kemudian kita perbarui lagi. Nah, di sini masih ada opening balance-nya. Setelah itu kita buka daftar aktiva tetap, kemudian kita klik yang bagian 4.3, kemudian kita ganti tanggal pakainya, ini kita klik OK. 01/01/2013. Setelah itu kita klik OK. Kita klik simpan dan tutup. Setelah itu daftar aktiva tetapnya kita perbarui dan neraca saldonya kita perbarui lagi. Setelah itu kita cek. Nah, neraca saldonya opening balance-nya masih 526. Nah, kita buka aktivitas periodiknya lagi, kemudian proses akhir bulan, kemudian bulannya November, kemudian tahunnya 2017, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita perbarui lagi. Nah, opening balance-nya sudah 0. Kemudian setelah itu kita buat bukti transaksi. Yang pertama, cara membuat bukti transaksi itu, bukti transaksi yang pertama yaitu tentang kas keluar. Jadi kita buka di penjelajah tukas bank, kemudian pembayaran, untuk platformnya kita gunakan 11101 atau kas imbang. Untuk voucher nomornya kita gunakan KKSB 1201, kemudian tanggalnya yaitu 01/12/2017, kemudian memonya yaitu 2017 maksudnya 01/12/2017 ini. Kemudian memonya yaitu pembayaran gaji karyawan yang
berutang pada bulan November 2017. Kemudian pay-nya ke siapa? Yaitu ke bagian gaji dan upah. Kemudian amount-nya berapa? Yaitu 20 juta. 20 juta. Kemudian akunnya itu menggunakan akun Works and Salaries Payroll. Kemudian klik. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi yang kedua, kita buka di penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Nama pelanggannya itu di sini. Nama pelanggannya itu di sini si toko bintang. Si toko bintang. Kemudian invoice nomornya yaitu FKSD 1201. Kemudian tanggalnya kita ganti jadi 03/12/2017. Kemudian ship date-nya juga kita ganti jadi 03/12/2017. Kemudian terminnya 2/10/430. Untuk itemnya yang pertama ada kode barangnya yaitu spring bed single. Kuantitinya yaitu 20. Unit price-nya yaitu 2.800.000. Oh, ini bisa milih ya? Oh enggak. 2.800.000. Terus kita tap. Kemudian di sini kita pilih spring bed double 15. Unit price-nya 4.200.000. Nah, seperti ini. Kemudian divide akunnya kita isi 300.000. Nah, kemudian akun biaya kirimnya itu yang file mana ya file. Kita cari file in. Nggak bisa ya? Mana ya? Bisa pilih file in.
seperti ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Oke. Kita simpan dan tutup. Kemudian untuk kita melihat ini, kita melihat transaksi kita bisa buka laporan, daftar laporan, kemudian buku besar keseluruhan jurnal. Untuk tanggalnya kita bisa menggunakan tanggal 01/12/2017. Kita kembali. Nah, akan jadi seperti ini, baru dimasukkan 2 transaksi. Kemudian kita masukkan yang ketiga, transaksi yang ketiga, yaitu di penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Receipt form-nya yaitu dari toko Anugrah, berarti cukup satu. Kemudian form nomornya yaitu KM SB 1201. Kemudian tanggalnya yaitu 04/12/2017. Kemudian ke sini ininya cash email, rate-nya 1, check datanya yaitu sama 4/12/2017. Kemudian kita checklist, kemudian kita klik kanan untuk total diskon, kemudian kita klik di sini diskonnya. Diskonnya di sini masih 3/10, N-nya 30, jadinya kita buka di daftar, kemudian ke pelanggan, kemudian kita buka satu-satu, kita cek timeline-nya. Nah, ini benar, kita klik OK. Nah, saya 2/10 dan 4/30. Nah, udah kan? Ini kita ganti dulu ya. Ini 2/30, 4/10, oke. Kemudian kita buka lagi daftar pelanggan, kemudian pelanggan, kemudian masuk toko bintang, kemudian kita cek timingnya. Di sini masih tuh syarat pembayarannya harusnya 2/10 dan 4/30. Kemudian toko cemara juga sama, kita buka timingnya satu-satu agar tidak ada yang salah kembali. Jadi saat pembayarannya kita ganti, kita ubah menjadi 2 KM. Nah, setelah semuanya selesai, kita kembali
Setelah diperbarui, kita X, kemudian kita buka lagi penerimaan penjualannya, kemudian kita masukkan kembali yaitu toko Anugrah, nomor fakturanya atau form nomornya yaitu seperti awal ya, KM SB 1201 sampai kemudian tanggalnya yaitu 04 Desember 2017, kemudian check creditnya kita ganti jadi kita checklist file. Jumlah diskonnya akun diskonnya itu sales diskon. Kita klik OK. Nah, setelah ini setelah sudah berubah, kemudian kita simpan dan tutup. Nah, setelah ini kemudian yang keempat yaitu kas atau bank. Kita buka kas atau bank, kemudian kita buka pembayaran, kemudian kita isi file formnya, dari buku kas kecil yaitu Petty Cash. Untuk vouchernya kita ganti menjadi PC SB 1201, kemudian date-nya kita ganti jadi 05/12/2017, kemudian memonya kita ganti menjadi pembayaran biaya iklan di radio untuk bulan Desember 2017 seperti ini. Kemudian payenya kita kasih ke radio sinar suara FM 5. Setelah itu amountnya yaitu sebesar 500.000 ya. Kemudian akun namanya menjadi advertising expense.
kemudian kita tap enter. Ini menjadi 500.000, kemudian kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu transaksi yang kelima. Kalian buka di pembelian, kemudian buka di faktur pembelian, kemudian transaksi yang kelima, pembelian, vendornya yaitu PT Dreams, invoice numbernya yaitu F titik D S 213. Kemudian invoice date-nya yaitu 6/12/2017. Ship date-nya sama, 6/12/2017. Salah, ini 2017. Kemudian time-nya 3/10/430. Kemudian kita isi itemnya. Yang pertama ada spring bed single, yaitu sebesar 22 jumlahnya, dan unitnya itu seharga 2.100.000. Kemudian setelah itu ada yang double, kuantitinya yaitu sebesar 18. Kebalik, dari 22. Kemudian ini salah, jadi kita yang double 18 dengan unit price-nya yaitu 3.100.000. Nah, sudah seperti ini. Kemudian bebannya 0. Kemudian kita pilih file all, nomornya yaitu 200.000. Nah, udah seperti ini. Setelah ini totalnya berarti menjadi 100. Kok kelebihannya? Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kemudian setelah itu
Kemudian setelah itu kita buka yang tahap ke-6, bukti transaksi yang ke-6, yaitu faktor penjualan. Terus masuk faktor penjualan, terus kita pilih pelanggannya, yaitu toko Anugrah. Kemudian kita pilih invoice-nya, yaitu FKSD 1202 ya. Invoice date-nya yaitu 7/12/2017. Ship date-nya sama 7/12/2017. Term-nya 2010/30. Kemudian kita isi itemnya. Yang pertama ada singlenya yaitu 25 dengan unit price-nya yaitu 2.800.000. Kemudian yang kedua itu ada double dengan kuantitinya yaitu 20 dengan harga satuannya yaitu 4.200.000. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita isi file-nya yaitu 2,5. Kemudian tab. Nah, udah menjadi file in. Kemudian kita simpan dan tutup. Setelah itu tahap yang ke-6, yang ke-7, bukti transaksi yang ke-7, kita buka pembelian barang atau acuan ya. Ini tentang pembelian barang, berarti penjualan tetap. Kemudian kita ke acuan penjualan, transaksi yang ke-7, nota kredit. Salah satuannya itu dari toko Anugrah. Terus SL nomornya yaitu NKSB 1201. Kemudian ship date, bukan ship date tapi date-nya yaitu 08/12/2017. Kemudian nomor fiskalnya yaitu NKSB 1201. Pada tanggal fiskalnya yaitu sama. Kemudian sales invoice number-nya yaitu yang bawah, yang bawah. Description-nya yaitu pembelian barang yang rusak atau barang dikembalikan karena rusak. Kemudian barangnya itu ketik item description. Kita tuannya itu ini single dulu ya, single dulu, kuantitinya 2, harganya sama. Kemudian yang double, yang double no, kuantitinya yaitu 1.
Setelah itu uangnya ada segini. Uangnya ada 9.800.000 dengan PPN-nya jadi 10 juta. Kemudian simpan dan tutup. Setelah itu transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 itu pembelian, berarti ada di sini. Kemudian pembayaran pembelian. Kemudian transaksi yang ke-8 vendornya yaitu PT Dames. Form nomornya yaitu kakak SD 1201. Payment date-nya yaitu 09/12/2017. Kemudian check date-nya yaitu sama 09/12/2017. Kemudian kita tutup ini dulu. Kita buka daftar pemasok, kemudian terminnya, tanggal 30. PT Stella ya, PT Stella. PT Dames, terminnya yaitu 30/11/2017. Ini di sini. Kemudian kita klik OK. Kita kembali menutup masuknya. Kemudian kita masuk lagi ke pembeliannya. Kemudian kita pilih lagi vendornya yaitu PT Dames. Form nomornya yaitu kakak SD 1201. Payment date-nya yaitu 09/12/2017. Check date-nya yaitu 09/12/2017. Kemudian klik yang 30 November, klik bayar. Kemudian diskonnya diklik kanan, informasi diskon. Kemudian kita isi jumlah diskonnya yaitu seperti yang ada di diskon anjuran. Untuk akun diskonnya yaitu sales diskon. Untuk akun diskonnya yaitu merchandise inventory. Kemudian klik OK. Kemudian klik simpan dan tutup. Transaksi yang ke-8 kita beli.
cek date di cek more-nya di food. Ini nanti totalnya akan jadi 1000. Simpanan kita. Kemudian transaksi yang ke 9 yaitu faktor penjualan. Kemudian yang pertama, karena dia penjualan tunai yang transaksi ke 9, jadi pakai ngedaftar pelanggan, kemudian bikin baru. Nama pelanggannya yaitu penjualan tunai, kemudian terminnya COD, terminnya kita pilih yang COD, kemudian penjualannya, pajak satunya kita pilih pajak pertambahan nilai, dan klik OK. Kemudian kita kembali, kemudian pelanggannya di close, kemudian kita ke penjualan, kemudian faktor penjualan, kemudian ke pelanggannya yang transaksi ke-9 itu penjualan tunai, ke penjualan tunai, kepencet ke penjualan tunai, kemudian invoice-nya yaitu invoice date-nya yaitu 10/12/2017, ship date-nya yaitu 10/12/2017, kemudian terminnya yaitu COD, kemudian itemnya kita pilih spender single 5, unit price-nya yaitu 2.500.000, kemudian kita pilih spender double 3.800.000. Setelah itu kita pilih flight-nya 130.000. Nah, setelah ini kita klik bayar. Nomornya kita ganti jadi FKSD 1203. Untuk payment date-nya 10/12/2017. Kemudian setelah dibayarkan, form nomornya kita ganti menjadi FKSB 1203. Kemudian payment date-nya kita ganti menjadi 10/12/2017. Kemudian check date-nya kita ganti 10/12/2017. Kemudian cek amount-nya jadi 30.600.000. Kemudian kita simpan begitu. Nah, setelah itu akan seperti ini.
Nah, kemudian kita lihat keseluruhannya. Akan seperti ini. Kemudian transaksi yang ke-10 yaitu pembayaran kas atau bank, kemudian ke pembayaran, kemudian ke petty cash. Transaksi yang ke-10 ke petty cash, kemudian voucher namanya yaitu PCSD 1202. Date-nya yaitu 11/12/2017. Memonya yaitu pembayaran perlengkapan. Pai-nya yaitu toko Cantika. Amunnya yaitu 975.000. Akunnya yaitu office supplies. Setelah itu kita simpan dan tutup. Kemudian setelah itu tahap ke-11, bukti transaksi ke-11, kita buka di penjualan, penerimaan penjualan, kemudian receipt formnya dari toko bintang, KM SD 1202 13/12/2017. Kemudian klik payment yang 20 November. Oh sudah, berarti kita buat lainnya dan simpan dan tutup. Kemudian setelah itu transaksi yang ke-12 yaitu faktur pembelian, terus kemudian ke faktor pembelian, vendornya yaitu PT Starline, invoice numbernya yaitu FSL 113, invoice date-nya yaitu invoice date-nya 14/12/2017. Ship date-nya juga sama, 14/12/2017. Kemudian timingnya 3/10. Itemnya yang pertama ada single, quantity-nya ada 20. Unit price-nya yaitu 2.190.000. Kemudian ada spin date double ini salah ketik, sebesar 15 unit.
dan unit price-nya yaitu 3.150.000. Kemudian setelah itu kita masukkan bebannya, ini bebannya 50, amount-nya yaitu 300.000. Kemudian klik kalkulatornya. Kemudian kita simpan dan tutup. Setelah itu transaksi yang nomor 13 yaitu ke atur pembelian, kemudian ke sini ke pembelian, kemudian ke atur pembelian. Ke 13 itu nota debit itu pada PT Skyline. Kartu nomornya yaitu ND SD 1201. Tip date-nya yaitu 15/12/2017. Kemudian untuk sama FKFL 113. Aturannya itu barangnya yaitu 1, unit price-nya yaitu 2.150.000. Kemudian yang double, kemudian 1 juga, kemudian setelah itu kita ke bukti transaksi yang ke-14, ini ada PT Dreams, kemudian form nomornya yaitu ini, dan pay date-nya yaitu 17 Desember 2017. Kemudian check date-nya yaitu 17 Desember 2017. Kemudian tanggal 6 kita checklist informasi diskon.
tanpa diskon. Emang tanpa diskon. Kemudian kalian bisa klik simpan dan tutup. 112. Kemudian transaksi yang ke 14, 15. Transaksi yang ke 15. Transaksi yang ke 15 yaitu bank, yaitu kas bank. Kemudian ke pembayaran, kemudian ke platformnya itu untuk kas inbound. Kemudian voice-nya, voucher number-nya itu KK/SB 1204. Kemudian ada data tanggalnya yaitu 19/12/2017. Kemudian ada memonya yaitu pembayaran listrik, telepon, dan air bulan Desember 2017. Kemudian filenya itu ke PLN, Telkom, dan PDAM. Kemudian amount-nya yaitu 1.800.000. Akunnya yaitu electric, telepon, dan water payable. Nah, kok jadi berubah? 1.800.000. Kok tidak bisa berubah ya? 7.800.000. Akunnya expense kan ya? Oh, beban. Lah, beban juga. Manual. Ya Allah, manual deh. Payable ya, tadi salah. Oh, payable. Nah, udah kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi yang ke-16. Transaksi yang ke-16 itu faktor penjualan. Penjualan secara tunai ya. Berarti ini tunai. Kemudian invoice nomornya. Invoice numbernya yaitu FKSB 1204. Invoice date-nya yaitu 20/12/2017. Kemudian ship date
unitnya yaitu 20/12/2017. Kemudian termnya yaitu COD, kemudian itemnya yaitu spring bed single, unitnya yaitu 7, unit price-nya yaitu 2.600.000. Kemudian ada spring bed double, kuantitinya yaitu 6, unit price-nya yaitu 4 juta. Kemudian fire out-nya itu 100. Kemudian berubah menjadi fade in. Kemudian kita klik bayar. Setelah ini kita ganti form nomornya, yaitu berubah menjadi FKSB 1204. Kemudian pay date-nya kita ganti menjadi 20/12/2017. Kemudian check date-nya kita ganti 20/12/2017. Kemudian check amount-nya berubah menjadi 4 dan simpan dan tutup. Nah, setelah itu akan seperti ini, simpan dan tutup. Kemudian habis transaksi yang ke-16, kemudian transaksi yang ke-17. Transaksi yang ke-17 yaitu transaksi penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan, kemudian receipt form-nya yaitu toko mawar, kemudian form number-nya yaitu MSD 1201, kemudian payment date-nya yaitu 21/12/2017, kemudian check date-nya 21/12/2017. Kemudian simpan dan tutup. Faktor kita buka di buku besar, bukti jurnal umum, bukan yang ini, tapi yang sampingnya buku besar, bukti jurnal umum. Nah, kita buka di sini, date-nya kita ganti menjadi. Kemudian setelah itu bukti transaksi yang ke-21. Transaksi yang ke-21 itu tentang faktor penjualan. Faktor penjualan berarti penjualan, kemudian faktor penjualan, kemudian pelanggannya yaitu toko Cemara, invoice number-nya yaitu FKSB 1205 benar, invoice date-nya yaitu 25 Desember 2017, kemudian ship date-nya disamain 25 Desember 2017, term-nya yaitu 20/10/430, kemudian itemnya yaitu spring bed single 15 unit,
Unit price-nya yaitu 2.850.000. Kemudian spend bed double itu 23 dengan harga 4.250.000. Flight-nya yaitu 350.000. Masuk flight in, kemudian kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi yang ke-22 masuk kas bank, kemudian pembayaran, kemudian platformnya yaitu kas in bank, kemudian voucher namanya yaitu KKSB 1206 SD. Kemudian tanggalnya yaitu 26 Desember 2017. Memonya yaitu pembayaran cicilan bank bulan Desember 2017. Pay-nya yaitu bank SMK dengan total biaya 10.850.000. Pembayaran kemudian kita simpan dan tutup. Setelah itu transaksi yang ke-23 yaitu tetap di kas bank, kemudian ke pembayaran, kemudian platformnya yaitu petty cash, kemudian vouchernya yaitu PCSB 1204, tanggalnya 27/12/2017. Memonya yaitu pembayaran perlengkapan. Pay-nya yaitu Toko Cantika. Amount-nya yaitu 825.000 dengan akunnya yaitu office supplies. Ini office supplies. Simpan dan tutup. Kemudian setelah itu transaksi yang ke-24 itu tentang faktor pembelian, kemudian ke faktor pembelian, kemudian vendornya yaitu PT Dreams, kemudian kita isi invoice nomornya yaitu FDS 255, invoice date-nya yaitu
28/12/2017. Kemudian ship date-nya yaitu 28/12/2017. Termnya kosong. Kemudian kita kasih itemnya yaitu spring single, kuantitinya yaitu 25, dengan unit price-nya yaitu 2.200.000. Kemudian spring bed double dengan kuantiti 20 dan harganya 3.200.000. Kemudian ke beban, overcoat-nya nggak ada. Kemudian dibayar lunas ya COD 130.900 ya, simpan dan tutup. Kemudian setelah itu transaksi yang ke 25, yaitu faktur penjualan secara tunai. Yang pertama yaitu faktur penjualan, kemudian pelanggannya penjualan tunai, invoice-nya itu FK SB 1206, tanggalnya yaitu 30 Desember 2017, tanggal ship date-nya yaitu 30 Desember 2017, kemudian terminnya COD. Kemudian kita masukkan itemnya spring bed single itu 3 biji, 3 unit dengan harga 2.600.000. Kemudian spring bed double dengan 5 unit 3.900.000. Breakout yang nggak ada 30 juta 30. Oke, kita simpan, kita klik bayar, kemudian formnya kita ganti jadi FK SB 1206, kemudian tanggalnya kita ganti jadi 30/12/2017, kemudian check date-nya kita ganti jadi 30/12/2017, kemudian cek amount-nya jadi 30.300.000, kemudian kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu akan seperti ini, simpan dan tutup lagi. Kemudian yang terakhir yaitu bukti transaksi yang ke nomor 2. Terakhir ini bukti transaksi ke 26. Bukti transaksi ke 26 itu ke penjualan, ke kas bank, kemudian pembayaran, kemudian voucher kas kecil yaitu petty cash, kemudian voucher number-nya yaitu PC SB 1205, tanggalnya yaitu 31 Desember 2017, memonya yaitu pembayaran biaya newspaper dan tabloid
kemudian kita masukkan pai-nya yaitu ke percetakan harian berita 300.000, newspaper tabloid expense. Kemudian setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, setelah ini karena bukti transaksinya sudah selesai, kita pilih keseluruhan jurnal, kemudian kita perbarui. Nah, ini ada nama perusahaan kita yaitu Nur Monika Eka Sari PT Sakti Bandung 1962201413. Kemudian kita lihat keseluruhan datanya. Ini transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan ke-27. Nah, jadi itulah teman-teman video final exam acquired yang dibawakan oleh Nur Monika Eka Sari. Semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.